Takisung merupakan salah satu destinasi wisata pesisir di Kalimantan Selatan yang tidak hanya menawarkan keindahan pantai, tetapi juga memiliki kawasan hutan mangrove yang penting bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui kondisi lingkungan di kawasan ini, kami melakukan observasi yang diawali dengan pengukuran pH. Air berkisar antara 6 sampai 7 yang masih tergolong normal, sedangkan untuk pH tanah berkisar antara 3, 5, dan 5,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanah cukup asam di beberapa lokasi. Kemudian kami melanjutkan pengamatan ke kawasan hutan mangrove di pesisir Pantai Takisung. Kami mewawancarai salah satu pengelola hutan mangrove yang ada di kawasan tersebut. Ini dia Pak Bani, beliau adalah Ketua Penghijauan Mangrove sekaligus Ketua BPD Pagatan Basah Takisung. Ada dua jenis tanaman sini, ada bakau di Jopora sama api-api. Pak Bani menjelaskan bahwa ada dua jenis tanaman di hutan mangrove tersebut. Avicenna mariana atau api-api ini memiliki akar nafas yang berfungsi sebagai pengambilan oksigen dikarenakan tanah lumpur yang kurang oksigen, dan Rhizophyra apiculata atau bakau ini memiliki akar tunjang yang berfungsi sebagai penopang ombak dan arus. Sebelum itu, pengelola kawasan hutan mangrove mengatakan lokasi yang diamati ini memiliki panjang sekitar 3 km dan lebar sekitar 400 meter, sehingga luasnya diperkirakan mencapai 120 hektar. Luas mangrove saat ini diperkirakan telah bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya upaya rehabilitasi dan penanaman oleh masyarakat sekitar atau swadaya. Cara penanamannya dari awal tuh, Pak? Kalau untuk penanamannya itu umur 2 bulan setelah dimasukkan di polybag baru siap tanam. Tapi dulu dapat bibitnya dari mana ya, Pak? Bibitnya kalau apasinya sekitaran pohon-pohon di bawah pohon ini aja. Kayak anakannya gitu. Jadi langsung ambil di sini. Pohon api-api tumbuh lebih cepat dengan kemampuan regenerasi alami, sedangkan pohon bakau perlu pembibitan terlebih dahulu selama kurang lebih 2 bulan sebelum siap tanam. Mangrove di kawasan ini terdiri dari jenis lokal dan beberapa jenis yang didatangkan dari tanah bumbu untuk mendukung upaya rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. Itu ada waktu tertentunya, Pak? Kan ada 2 musim nih, musim barat sama musim timur. Nah yang pasnya tuh musim timur, akhir musim barat mulai awal. Itu kira-kira pernah gagal lah, Pak, pas penanaman itu? Kalau kegagalan itu tadi tergantung musim tadi. Oh, tergantung musim lagi. Apabila musim, kalau sekarang kan musim timur nih, dari atas 50% tuh tumbuh. Tapi yang faktor-faktor utamanya kalau musim timur itu sampah. Kegagalan pertumbuhan sebagian hutan mangrove tidak hanya dipengaruhi oleh faktor musim dan kondisi tanah yang kurang sesuai, tetapi juga karena adanya sampah kiriman dari laut. Sampah yang terus menumpuk dapat menghambat pertumbuhan mangrove, bahkan menyebabkan beberapa tanaman gagal tumbuh. Hingga saat ini, masyarakat masih kesulitan mengatasi masalah sampah yang terus berdatangan, sehingga berpotensi merusak ekosistem kawasan mangrove apabila tidak segera ditangani. Hewan yang ada di sini kan apa? Kepiting di sini ada kerang, banyak satwa-satwa yang mulai berdatangan loh, kayak burung-burung, jadi semacam burung lah. Kemarin sempat kata-kata beliau dari Australia kayak migrasi kayak itu. Migrasi. Pas musiman mungkin. Monyet ada apa di sini? Monyet kira-kira ada Kang. Cuma monyet ternyata di sini. Oh, pindah-pindah. Biasanya paling musim kemarau panjang. Emang ada buahnya, Pak? Jadi Ada buah rambai. Keberadaan monyet, burung lokal maupun burung migran, kepiting, dan kerang kapur menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di kawasan ini masih mampu menyediakan habitat, sumber makanan, dan tempat berlindung bagi berbagai jenis fauna. Biasanya warga di sini ekonominya tuh dari mana mata pencahariannya? Yang utama tuh nelayan. Nelayan. Itu petani. jenis-jenis berasnya itu? Jenisnya beras siam sama beras unggul. Oh iya. Ada 2 jenis. Untuk peternakan ada kah, Pak? Peternakan ayam potong. Ayam potong. Nah, kurang banyak. Ada beberapa persen aja. Mata
pencaharian masyarakat desa cukup beragam, mulai dari nelayan, petani, pedagang, hingga peternak. Di sektor pertanian, warga menanam padi sayem dan padi unggul sebagai komoditas utama. Nelayan memanfaatkan sumber perairan dengan menangkap ikan, udang, kepiting, dan hasil laut lainnya. Selain itu, sebagian masyarakat juga menjalankan usaha perdagangan serta peternakan skala kecil seperti ayam potong dan sapi sebagai sumber pendapatan tambahan. Di sini ada tradisi atau upacara adat tertentu? Ya kayak upacara. Biasanya selamatan laut atau lah ternak bumbu. Tahu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma itu kan besar loh, ini paling selamatan kecil-kecilan aja. Kayak pasang tenda, nggak sana kan sampai artis Iya, dari sampai ibu artis kota. lagi. Kalau di sini kan paling maulid, selamatan, berangkat ke laut, Itu kayak potong seserahan gitu. Oh, seserahan juga. Itu dilakukan setiap tahun atau Tiap tahun. Selain memiliki potensi alam yang kaya, masyarakat desa Pagatan Besar juga menjaga tradisi selamatan laut yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Muharram sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut dan doa untuk keselamatan para nelayan. Sekian hasil observasi kami tentang ekosistem mangrove di pesisir pantai Takisung. Terima kasih.